Baik, selamat siang. Salam guru penggerak. Selamat siang Pak Afen. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan teman saya, guru pendidikan agama Katolik Pak Aventinus Dandung, biasa dipanggil Pak Afen. Kita melakukan wawancara pra-observasi. Setelah ini baru saya masuk ke observasi di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak di kelas itu apa-apa saja kira-kira? Ya. Baik, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah keselamatan yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang kedua, agar siswa dapat memahami makna dan arti janji dalam kehidupan sehari-hari. Artinya mereka tahu makna daripada janji dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus bagaimana misalnya risiko sebuah janji bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kalau mereka tidak memenuhi janji, artinya mereka merugikan diri sendiri dan orang lain. Artinya apa? Mereka merugikan diri sendiri, artinya mereka tidak kehilangan kepercayaan. Sedangkan orang lainnya itu orang lain merasa kecewa dengan itu, tidak terpenuhi janjinya. Oke, yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai daripada tujuan pembelajaran ini apa kira-kira? Ya, yang pertama bahwa setiap anak yang menunjukkan kesetiaan terhadap janji, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan pembelajaran mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Diferensiasi pertama proses ya. Berdiferensiasi proses. Caranya seperti apa di kelas, Pak? Kalau di kelas itu kan kita bisa mengelompokkan jenis keturunan. Terutama jenis keturunan yang kita kelompokkan itu keturunan autis, kemudian C1. Karena kalau dua jenis keturunan ini mereka ditempatkan pada tempat yang sama, tempat duduk yang sama, itu nanti akan mengganggu seluruh proses kegiatan belajar mengajar. Karena itu kita menempatkan mereka di antara teman-teman yang C dan B atau yang daksa, sehingga mereka selama pembelajaran itu aman. Dan teman-teman yang lain yang di C, B atau D itu mengontrol mereka, sehingga pembelajaran bisa berjalan secara baik. Area pengembangan yang ketiga kira-kira apa? Diferensiasi produk mungkin? Ya, diferensiasi produk. Contohnya, kalau untuk jenis keturunan autis dan C1 itu lebih pada mereka gambar, ya, gambar. Karena mereka pada prinsipnya mereka sebagian besar yang C1 tidak bisa membaca. Kemudian yang autis itu mereka anaknya kan kurang bahkan sama sekali tidak konsentrasi. Sehingga dengan kita memberi gambar kepada mereka bisa sedikit memahami yang materi-materi yang kita jelaskan. Kemudian ketika kita memberikan tugas kepada mereka, mereka juga bisa kerjakan. Untuk autis, kalau gambar-gambar yang berwarna itu mereka bisa konsentrasi sedikit. Untuk yang autis dan C1, kalau C1 bisa gambarnya tidak harus berwarna, dan yang kita gambar warna-warni itu yang harus yaitu autis, karena mereka senang dengan gambar-gambar yang berwarna. Supaya perhatian mereka itu tertuju kepada gambar itu yang di dalamnya mengandung materi-materi yang kita jelaskan. Baik, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak ini. Kemudian yang ketiga, strategi yang dipersiapkan oleh Pak. Seperti apa strategi di dalam kelas ketika menghadapi anak-anak yang keturunan bermacam-macam? Yang saya lakukan selama ini, kita dulu observasi perilaku mereka. Dan selama ini saya lihat yang lebih banyak bermasalah itu adalah yang autis dan C1. Karena mereka itu, yang autis itu susah sekali untuk konsentrasi pada materi-materi yang kita pelajari. Begitu juga dengan yang C1. Kalau kita lihat C1, sebelumnya saya kan belum menempatkan mereka di tempat yang tersendiri. Jadi selama ini sangat terganggu seluruh proses belajar mengajar.
Jadi yang saya lakukan selama ini, saya observasi dulu perilaku mereka selama kegiatan belajar mengajar, terutama waktu pertama kali saya mengajar pendidikan agama Katolik ini. Jadi itu yang saya lakukan. Kemudian hal lain yang saya lakukan selama ini, metode sekaligus saya pikir ini juga strategi pembelajaran agar mereka bisa memahami materi secara baik, ya paling kurang mereka ada hal-hal yang mereka tangkap, yaitu saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban sehingga apa yang kita jelaskan itu mereka mengerti. Karena itu dan itu saya pikir metode yang saya lakukan selama ini itu bisa itu untuk semua jenis keturunan. Ya, karena saya pernah coba saya menjelaskan tanpa menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu sangat susah. Nah, jadi dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan itu memudahkan mereka untuk memahami dan mereka bisa sebelum ujian mereka tinggal kita suruh baca lagi pertanyaan-pertanyaan yang Pak kasih atau di LKPD yang sudah dengan jawaban-jawabannya. Dengan itu membantu mereka ya bisa sedikit memahami materi-materi yang kita sampaikan. Artinya selama ini pernah Pak coba untuk menjelaskan, kemudian banyak anak-anak yang belum mengerti, terutama autis dan C1 yang memang tidak bisa sama sekali untuk kita buat dengan cara yang seperti apapun. Pak menemukan metode yang agak tepat seperti itu, membuat pertanyaan dan jawaban. Selamat siang Pak Fen. Selamat siang. Saya lihat hari ini Pak Fen kelihatannya cepat murung, tidak terlalu semangat. Apa ada yang salah? Benar, Pak. Selama 2 minggu terakhir saya mengalami persoalan, terutama soal perilaku anak di kelas selama kajian berlangsung. Kira-kira perilaku mereka seperti apa? Ya, biasanya mereka sering bercerita atau sering mengalami teman. Apa yang kita harapkan dari percakapan dan diskusi? Ya, yang saya harapkan bahwa saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang saya alami terkait persoalan yang selama kajian berlangsung. Kira persoalannya seperti apa? Mengajar terutama ketika les agama, karena semuanya gabung. Selama kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, saya merasa terganggu sekali karena ya ada yang bercerita, ada yang ganggu. Setelah itu saya pikir mungkin karena ada beberapa jenis keturunan yang bergabung. Semua jenis keturunan kan bergabung. Ya. Dan yang saya perhatikan itu 2 jenis keturunan itu yang sering ribut selama kajian berlangsung. Itu autis dan C1. Ya. Setelah saya semacam observasi kecil soal perilaku mereka di kelas, ternyata yang sering ribut itu kan autis dan C1. Yang membuat ribut, mereka tidak ditempatkan, mereka ditempatkan di tempat yang sama. Terus apa yang Pak lakukan setelah melihat mereka? Setelah melihat perilaku mereka seperti itu, saya menempatkan jenis keturunan itu mereka berdasarkan jenis keturunannya. Jadi yang autis dan yang C1 ini kan mereka tidak bisa. Yang autis ya susah untuk konsentrasi, susah untuk betah. Sementara yang C1 ini dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan juga ada yang C1 yang ganda, yang
ada gangguan dengan otaknya. Sehingga dari permasalahan itu saya coba menempatkan mereka yang autis itu di antara teman-temannya yang B tunarungu dan yang C, menempatkan mereka di antara ya teman-teman itu, karena mereka yang C1 dan autis kan sedikit, sehingga mereka harus ditempatkan di antara ya teman-temannya yang C, B, dan D. Apa ada alternatif yang lain selain yang menempatkan mereka tadi? Ya, selain itu, saya juga mau ada semacam sanksi ringan ya. Sanksi ringan yang membuat mereka jerah. Seperti ketika mereka ribut, ya diberi teguran beberapa kali. Kalau tidak mempan dengan teguran itu, saya suruh mereka maju dan mengangkat tangan berdiri menghadap tembok sambil mengangkat tangan. Ya. Ada alternatif yang lainnya? Ya, dua hal itu, dua hal itu yang saya lakukan selama ini. Apa rencana Pak selanjutnya untuk mengatasi masalah yang Pak ada? Ya, saya pikir karena setelah saya terapkan dua hal tadi, mereka sudah mulai situasi kelas itu sudah mulai membaik. Walaupun tidak 100%, tetapi saya pikir saya konsen dulu dengan dua hal ini, ya, yang dianggap sebagai solusi lah, boleh seperti itu. Ya, karena setelah itu, 2 minggu saya menerapkan itu, jadi mereka sudah mulai tertib selama KBM berlangsung, sehingga saya juga merasa enak saat menjelaskan mata pelajaran. Ada teman guru atau himpunan sekolah ini yang bisa membantu Pak untuk mewujudkan tujuan Pak ini? Ada. Ya. Sebagai contoh ya, teman yang sering saya konsultasi atau itu kan Ibu Ruli. Karena Ibu Ruli kan dia sudah lebih lama ya menangani anak tunarungu dan autis. Dan juga yang sering itu dengan Ibu Ruli, tetapi yang kadang-kadang itu dengan Ibu siapa ini? Ibu Feni. Ibu Feni kan dia selama di sini dia menangani anak-anak autis. Dari sharing-sharing mereka itu saya coba terapkan. Kemudian apa komitmen Pak dengan masalah yang Pak hadapi, kemudian yang sudah Pak coba, apa komitmen yang Pak akan lakukan? Ya, komitmen saya, ya, saya tidak pernah menyerah pada situasi itu, dan saya selalu berjuang ya untuk menemukan solusi yang tepat, yang pakem untuk mereka. Tapi sejauh ini dua solusi tadi itu untuk sementara itu solusi terbaik, karena selama 2 minggu pelajaran berlangsung ya sudah berjalan baik. Apakah kedepannya Pak akan mencoba terus dengan solusi yang ada itu, dua cara? Ya, saya terus menggunakan solusi itu dan sambil mencari solusi-solusi alternatif untuk melengkapi ya dua solusi itu. Mungkin minggu depan kita akan bertemu lagi di tempat ini atau di aula untuk membicarakan lagi tentang hal ini, karena mungkin Pak bisa menceritakan kepada saya perkembangan dari apa yang sudah Pak lakukan. Mungkin terima kasih Pak Ken sudah menceritakan masalahnya dan menceritakan apa yang menjadi masalah selama ini. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih untuk coaching kita barusan tadi. Nah, sekarang ada refleksi diri dari Pak sendiri. Hanya satu pertanyaan, apa yang Pak rasakan pada saat di coaching? Ya. Yang pertama, saya kan pribadi yang kalau di wawancara itu percaya diri sangat tinggi. Ya.
terus terang ketika saya yang membagikan pengalaman permasalahan saya di kelas, saya merasa lega, merasa gembira karena saya bisa membagikan pengalaman saya, dan solusi itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga orang yang mewawancarai saya. Seperti itu. Saya itu kalau diwawancara itu rasa percaya diri saya itu sangat tinggi. Rasa lega dan gembira ya. Gembira. Kalau ini bukan untuk saya sendiri, Nah, tapi ya, saya bisa membagikan permasalahan saya. saya bisa membagi permasalahan dengan orang lain. Terus mungkin yang kedua, rasa percaya diri saya itu semakin tinggi. Terus terang mungkin karena saya sering debat, ketika saya ditantang itu saya semakin pertajam itu ide-ide saya. Kemudian saya semakin wawasan saya semakin luas dan bisa bisa menemukan solusi-solusi yang menurut saya bisa mengatasi persoalan-persoalan yang saya sedang hadapi, dan juga mungkin orang yang nanti yang mengalami persoalan yang sama. bisa mengatasi sendiri, mengatasi masalah. Dan bisa membantu orang lain. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak untuk coaching dan jawaban Pak sudah berikan. Saya bacakan kembali. Yang pertama, apa yang Pak rasakan ketika di coaching, ketika membagikan pengalaman, Pak merasa lega dan gembira karena hal ini bukan untuk pribadi Pak sendiri, tapi Pak bisa membagikannya dengan orang lain. Kemudian yang kedua, Pak mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam Pak suka debat, dan ketika ditantang maka Pak semakin mempertajam ide wawasan yang Pak punya, kemudian semakin luas dan bisa mengetahui masalah yang Pak alami, kemudian ada jalan keluarnya, kemudian suatu saat ada teman yang sama punya masalah bisa membantu teman yang lain juga dan ada teman. Baiklah, terima kasih banyak jawabannya. Saya pikir sudah pas. Terima kasih.